Ini realita yang terjadi di Minang saat ini. Ada 60 lebih ketua kerapatan adat nagari seprovinsi Sumbar asal 19 kota 19 kabupaten akui butuh program kaderisasi alih generasi dan penyadaran gelar pengulu datuk secara sejarah maknawi hukum manajemen. Itu poin pertama ya. Poin kedua, data LGBT di Minang itu ada 30.000 lebih orang ya, dan baru-baru ini ada juga semua yang terlibat perkara memasuk masjid di dalam kawasan wisata berbayar Rp5.000 itu harus ditindaklanjuti. Dan ada 1.200 orang pada bulan puasa kemarin ditangkap teroris yang ingin menggulingkan rezim ini memakai golok atas dengan nama gerombolan NII Negara Islam Indonesia. Lalu Nenek Mama menyalahgunakan jabatan bekerjasama dengan penguasa dan pengusaha seprovinsi Sumbar mulai dari Lunang Silaut, Indropuro sampai ke Pasaman dan bahkan Darmasraya dan daerah lain itu mengenai penyalahgunaan hak ulayat adat masyarakat terutama plasma sawit. Lalu dan hal-hal lain ya yang Buya Kati termasuk Gubernur Sumbar sendiri selama ini cuma sebatas berbicara, sebatas tenggorokan ya, dengan kesimpulan untuk globalnya adalah ajaran agama Islam atau ajaran ABSSBK ngaku-ngaku adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah Al-Quran, realitanya rata-rata melanggar apa-apa yang diucapkan. Baik, dan juga kelakuan Sayuti Datuk Rajo Pengulu mantan Ketua Elkam Sumbar hanya mengacak-acak Minang dengan mengadakan istilah Pati Ambalau, menyetujui dualisme, menjadi orang ribut adu domba, dualisme jabatan, dualisme gelar, dan si Dr. Andus Haji Fauzi Bahar baru-baru ini juga mengadu domba Minang. Awalnya dia bilang haram Menak menginjakkan kaki di Minang dan menolak bantuan 2,3 miliar. Akhirnya dia akhirnya setelah orang ribut dia terima bantuan ya. Dan terutama yang untuk Masjid Sumbar tadi itu belum ada tindakan hukum. Dan lain-lain seperti Buya Jelita Patullah dan Buya Ghazal Gazahar selama ini hanya menanggapi dan memprovokasi tindakan tokoh-tokoh politik di DKI mengenai kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan umat Islam, tetapi beliau hanya sebatas mengomentari, memanas-manasi warga, memprovokasi. Sudah berulang kali. Bahkan Buya Ghazal sendiri itu pun tanggal di bulan Desember tanggal 15 ya, tahun 2018 mengadakan pembaiatan kembali buku Sumpah Sakti Bukit Muara Palam, dan itu beberapa poin, dan dengan beberapa poin itu bertolak belakang apa-apa yang dia lakukan sampai saat ini ya. Dan banyak hal-hal lain mengenai rusaknya pergaulan muda-mudi, mengenai rusaknya nenek mama ya, mengenai banyak terzolimi para wanita, dan rata-rata di Sumbar itu semuanya terbohongi sejarah, terutama oleh Persi Pagaruyung, Persi Pariangan ya, dan itu adalah masalah yang harus diselesaikan secara mendesak. Dan karena Minang itu adalah pusat daerah-daerah lain untuk mengambil tolak ukur sejarah, tetapi seperti Riau, Bengkulu, Jambi dan daerah lain, sementara realita sejarah di Minang itu sendiri adalah dusta besar ya, dusta besar ya, banyak terutama dusta besar itu yang disangkutkan kepada Aditya Warman, kepada Pagaruyung, kepada Datuk Katumanggungan, kepada Datuk Perpati. Silakan dimasuki lebih dalam channel YouTube ini.
saudara-saudari bisa dapat perbandingan, bisa menemukan kebenaran. Ya, ikuti dialog tersebut. Keliling Sumbar memproses 60 lebih ketua Karapan Adat Nagari 19 kota 19 kabupaten, ada rekamannya. Ya, dan akhirnya mereka mengakui tidak paham sejarah, mereka telah salah dan butuh program kaderisasi. Jadi percuma saja provinsi, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, LKAM, MTKAM, MAAM, Gebu Minang, KBSB, IKM, dan lain-lain mengaku peduli adat dan budaya Minang. Sementara sejarah, Manawi, hukum, manajemen aja ngawur. Ya, tolong mudah-mudi ini konten bebas share, ya, bebas copy paste, pas, supaya masalah kita selesai. Inilah solusi. Biar kita bahas adat, budaya, adab, dan agama secara sejarah, Manawi, hukum, manajemen, tata kelola adat dan budaya. Ya, untuk dipahami, Riau, Bengkulu, Jambi, jika masih menyangkutkan sejarah kepada Minang itu sendiri terlalu dalam mengikuti dusta sejarah. Ya, salam kepada LLM Riau, kepada LAMR Riau, kepada POM Riau, Persatuan Orang Melayu, keluarga besar di Brunei Darussalam, Patani, selatannya Thailand, Negeri Sembilan, Jempol, Sri Minanti, Melayu yang masih tersisa di Singapura. Percuma bicara Melayu tak hilang, buktinya Melayu hilang di Singapura, cuma tinggal 18% paling. Jadi ya, tidak ada gunanya bahasa-bahasa pencitraan, seakan-akan semuanya baik-baik saja. Jadi untuk dipahami mengenai sumpah jabatan Pengulu, Datuk, Sultan atau penerus kerajaan, ya itu bersumpah demi Allah, tetapi kelakuan berlawanan dengan firman Allah. Begitupun pejabat atau pemerintahan bersumpah demi Allah, tetapi tabiat berlawanan dengan firman Allah. Ya, jangankan dengan firman Allah, dengan hukum adat saja bertentangan. Dan bahkan hukum tata pemerintahan itu sendiri pun tidak konsisten, tidak konsekuen dengan apa-apa yang ada dalam pasal Undang-Undang Dasar 1445, bahkan berlawanan dengan perda yang masing-masing rumuskan dan sosialisasikan kepada masyarakat. Hanya sebatas ucapan, tidak ada terrealisasi, tidak ada menjadi landasan perbuatan, dan tidak ada kekuatan hukum di saat ada yang merasa terzolimi oleh kebijakan antum sekalian. Ya, mohon perhatian, ini realita. Jika saya sebatas fitnah, sebatas celah hujat, silahkan ditindaklanjuti. Tetapi jika ini kebenaran, jangan menutup mata, jangan menutup telinga, jangan menutup hati, jangan kental tiga ciri munafik. Ya, data informasi transparan. Itu realita saat ini. Dan buya-buya kati juga cuma sebatas tenggorokan, sebatas ucapan dan ajaran agama Islam maupun ungkapan ABSSBK bukanlah untaian kata-kata, tetapi memberlakukan, dijalankan. Dan untuk dipahami, tidak ada ajaran yang tanpa hukum. Ya, jadi di saat ajaran agama Islam tanpa hukum, negara tanpa hukum, apapun pengakuan tanpa ada status hukum, kepastian hukum, kekuatan, itu dusta besar. Dan konsekuensinya ada dua. Jika dilanjutkan, maka itu yang telah kita perbuat mengkhianati leluhur, menghinakan diri sendiri, kita yang sama-sama hidup saat ini, dan mengorbankan masa depan alih generasi. Jadi alih generasi, jangan terlalu lama bermain-main di medsos, utamakanlah untuk keadaan menjadi lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya teruskan lagi ya. Dan saya keliling Sumbar ini dari tanggal 31 Oktober 2021 sampai 30 Januari 2022 secara independen. Itu tahap 4. Kalau tahap 1, 2, 3 di bawah tahun 2018 itu sudah saya laksanakan, panjang ceritanya. Jadi kalau untuk tahap 4 silakan saudara-saudara dimasuki di sini ya. Ya, video ini cukup berdurasi 10 menit. Ya, salam rindu buat saudara-saudari semua. Salam rindu buat saudara-saudari yang belum bertemu ataupun yang sudah saya temukan, saya datangi langsung, berdialog atau tatap muka langsung di lapangan. Baik, apapun aktivitas saya di Facebook ini bebas copy paste share. Baik, jadi tolong dikesampingkan dulu anggaran untuk infrastruktur fisik, utamakanlah anggaran untuk belajar, untuk menuntut, untuk pengetahuan, pemahaman,
adat budaya adat dan agama. Terima kasih.